Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reren Suesti. Di sini akan menyampaikan tentang rangkuman manajemen risiko dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6. Yang pertama yaitu konsep risiko dan mengidentifikasi risiko. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan, yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah peril, yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian, dan hazard, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Pengukur risiko. Nah, informasi yang diperlukan berkenaan dengan dua dimensi risiko, yaitu perlu diukur frekuensi atau jumlah kejadian dalam jangka waktu tertentu dan keparahan dari kerugian itu. Ukuran untuk frekuensi kerugian adalah probabilitas bahwa satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang disebabkan satu peri tunggal. Probabilitas bahwa satu unit harta akan menderita kerugian yang disebabkan oleh berbagai peril. Selanjutnya, satu peril dapat menyebabkan beberapa jenis kerugian pada satu unit tunggal. Sementara itu, ada beberapa unit yang bisa menderita jenis kerugian yang sama dari satu peril yang sama. Kemudian, dalam menentukan keparahan kerugian, manajemen harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, seperti dampaknya yang akan terakhir terhadap keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Pengendalian risiko dan pembelanjaan risiko. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kerugian yang telah terjadi. Yang kedua, hazard yang menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Risk financing transfer dilakukan dengan cara transfer risiko pada perusahaan asuransi dan transfer risiko pada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu pemindahan risiko terhadap asuransi. Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang dapat diharapkan akan diderita karena sesuatu yang tidak menentu. Manfaat asuransi sebagai berikut: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak dan meningkatkan efisiensi karena tidak perlu menggandakan atau mengamankan dan pengawasan secara khusus untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap pemindahan risiko. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian yang terjadi karena kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang lengkap tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Dengan mengukur resiko, kita bisa mengetahui seberapa besar resiko. Apabila resiko telah diukur, maka selanjutnya resiko tersebut harus dikendalikan agar kita dapat menghindari resiko yang akan terjadi dan dapat mengendalikan kemungkinan terjadi kerugian. Eksposur kerugian terhadap pendapatan. Eksposur adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan. Apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi, eksposur terdapat resiko yang tinggi. Jika dibagi dengan pengendalian resiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko yaitu frekuensi, kerentanan, dan ukuran. Mungkin cukup sekian resume yang sempat saya sampaikan tentang materi manajemen risiko ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.